Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatun finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Hot isu kali ini yang akan diangkat sebagai pembicaraan terkait dengan tanggapan Ghosani, ya. Ghosani, Sani Oye, Ghosani Oye, Sani Oye. Nasihat saya aja, saya ingin menasihati orang ini yang satu ini, karena kadang-kadang dia kebelenger mencontoh orang-orang yang tidak baik, ya. Padahal saya yakin gurunya itu beliau mendidik dengan cara yang baik supaya menjadi anak teladan, ya, bukan menjadi anak setan. Itu sudah pasti keinginan guru seperti itu. Tidak ada guru yang menginginkan muridnya jadi setan, ya. Tidak ada guru yang menginginkan muridnya jadi iblis. Tetapi banyak juga murid yang membangkang terhadap gurunya itu. Jangankan murid terhadap guru, anak terhadap orang tua juga banyak yang membangkang. Ada yang kurang ngajar. Karena memang kebanyakan salah didik. Bisa saja karena lingkungan dan sebagainya, pergaulan. Kalau melihat dari pengakuan Sani, kan sering bergaul dengan orang-orang yang dianggap preman itu. Mungkin gayanya ya gaya preman saja gitu. Kalau mencontoh orang-orang yang teladan, karena saya ini pengalaman pergaulan saya dengan para kiai, ya, di Sumeneb, Madura. Madura ini tempatnya kiai. Di sana itu bisa dikatakan ratusan kiai, mungkin ribuan kiai, ya, di Sumeneb, Madura itu. Dan biasanya para kiai ini akan senantiasa juga memuliakan dari umatnya atau binaannya dan sebagainya, termasuk juga muridnya, menanamkan disiplin. Kemudian di pesantren sendiri ada kitab Ta'lim Muta'allim. Jadi itu Ta'lim Muta'allim ini sama halnya dengan kitab yaitu Tadribud Du'at gitu, ya, atau sama dengan kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari yang dikenal dengan kitab Adabul Mufrad. Jadi Adabul Mufrad ini adab perorangan, adab setiap orang. Tujuannya agar umat Islam sesuai dengan keinginan nabinya. Seandainya Sani Oye ini berbicara dengan baik, walaupun misalnya anti dengan Wahabi, ya, kemudian dengan cara yang baik, itu pasti banyak yang menyukai. Tapi sayangnya lebih banyak mengikuti hawa nafsunya. Yang kekurangan utamanya, ya, yang saya perhatikan dari sisi referensi, itu masih berkutat di kalangan ya panutannya tadi itu. Dari sisi referensi. Kadang-kadang kalau saya melihat juga Sani Oye ini seringkali lepas dari referensi yang dibacanya. Lebih banyak bohongnya juga gitu. Ngelanturnya banyak gitu yang kita perhatikan. Jadi tidak pernah menunjukkan akhlak. Kalau debat biasanya lebih banyak mengeluarkan yaitu kata-kata hujatan. Di thumbnailnya biasanya seperti itu, didahului dengan hujatan-hujatan.
Padahal seharusnya tahu bagaimana hukumnya, kan laisa mu'min itu bittu'an, bukanlah seorang mukmin orang yang suka mencela. Wala la'an, jadi itu bukan orang mukmin seorang yang melaknat. Kemudian bukan seorang mukmin orang yang tak senonoh dan sebagainya, banyak itu ya. Memang itu benar. Di dalam sebuah hadis juga ada ancaman datang dari Allah Subhanahu wa taala atas ucapan nabinya bahwa orang yang saling melaknat itu bukanlah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat dalam kitab-kitab akhlak, terlalu banyak mengajarkan akhlak yang baik. Nabi saja, jangankan kepada ini ya, orang Islam, orang di luar Islam saja, itu tidak dipanggil melainkan panggilan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi. Jadi misalnya sebutan Nasara, sebutan Yahudi, ya itu sebatas itu saja, karena memang dikenal seperti itu. Walaupun Al-Quran sering membongkar sifat fasiknya orang Yahudi, sifat fasiknya orang Nasrani. Di dalam Al-Quran juga banyak kalimat-kalimat yang ditujukan kepada sesama umat Islam. Terkait ucapannya misalnya yang disampaikan oleh Sanui Oye, kritikan terhadap lampau canal ya. Saya kalau persoalan salah itu karena memang manusia itu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bisa lupa, bisa salah, dan gampang memberikan tuduhan. Misalnya, orang belum tentu apa yang diucapkan oleh lampau channel itu disengaja. Ya. Belum tentu apa yang diucapkan oleh lampau channel itu disengaja. Atau mungkin memang tidak sengaja. Ada banyak faktor juga yang bisa membuat seseorang membaca salah. Misalnya cadel, itu bisa saja juga baca salah. Ketika ada ayat wa innaka la'ala khuluqin adzim, nah itu dipersoalkan oleh Sani Oye, yaitu kata wawunya katanya nggak dibaca, korupsi huruf, nggak boleh begitu tuh. Kemungkinan memang dibaca tekanannya karena kata waw itu berarti ada kalimat sebelumnya yang menunjukkan ada sambungannya, ada kaitannya dengan sebelumnya. Ketika dibaca innaka la'ala khuluqin adzim, bisa saja itu disebut tersembunyi, tidak bermakna kemudian dibuang atau disengaja. Di situ tidak ada jelas dia punya keinginan. Saya yakinnya bahwa lampau channel itu tidak sengaja membaca innaka la'ala khuluqin azim, walaupun katanya khuluqul azim ya. Mungkin saja pendengarannya Sani yang salah, atau mungkin sistemnya yang salah, kan banyak itu. Biar tidak dosa lah antum itu San. Ya, biar tidak dosa. Kadang-kadang kan begini, suatu saat datang berita kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Jadi bibukai ahli. Mayat itu diadab karena tangis keluarganya gitu. Jadi mayat itu diadab karena tangis keluarganya. Hadis ini sahih.
Tapi kemudian ketika hadis itu didengar oleh Aisyah, apa komentarnya Aisyah? Dia begitu. Boleh jadi Ibnu Umar mendengarkan dari orang yang sangat terpercaya, tetapi boleh jadi Ibnu Umar itu salah di dalam mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan oleh Rasulullah bahwa Rasulullah pernah menyampaikan suatu hari Rasulullah mengabarkan kepada keluarga yang kematian bahwa keluarganya yang kematian, yaitu yang ada di kubur, disiksa oleh Allah. Tuh. Sampai mayitnya menangis. Begitu dikabarkan kepada keluarganya yang hidup, keluarganya yang hidup juga ikut menangis. Kan lain beritanya kan. Jadi jangan kemudian gampang menyalahkan lah. Jangan jadi Idrus Ramli itu. Idrus Ramli ini banyak dustanya, puluhan kedustaan ya, bahkan fasik itu orangnya. Jangan mencontoh banyak ulama yang hebat-hebat dari ulama-ulama NU, tapi akhlaknya, budi pekertinya hebat-hebat. Karena saya saksi hidup, saya mengenal banyak kiai NU di Madura itu, tapi adabnya Masya Allah luar biasa. Walaupun berbeda, saya sudah sering diskusi dengan kiai Ratoret dan sebagainya, tapi tidak mendatangkan kebencian. Tetap tidak seperti kita debat ini, oh, Anda bodoh. Enggak ada itu kalimat seperti itu. Bahkan menggunakan bahasa kromo inggil. Itu hebatnya mereka itu dulu. Selama saya masih di Madura dulu ya. Tapi kalau kemudian saya melihat Sani Oye, itu memprihatinkan. Taruhlah Sani Oye seorang yang berilmu. Ilmu tidak diikuti oleh adab. Itu seperti lilin membakar dirinya gitu. Tujuannya untuk memperbaiki orang lain, tapi dirinya sendiri hancur, terbakar oleh api, dilalap api sendiri gitu. Sani Oye seperti itu. Tujuannya mau menasihati orang lain, tapi kemudian amalnya sendiri untuk menasihati orang lain habis seluruhnya karena dari sebab perkataannya yang kotor, yang tidak mencerminkan bahwa Sani Oye adalah seorang ustadz. Jadi itu yang saya maksudkan. Jadi kalau misalnya Lampau Channel, apa tidak bisa berkata misalnya begini misalnya, Pak Ustadz, mohon maaf ya, kan bahasanya bagus ini ya. Pak Ustadz, mohon maaf ya Pak Ustadz, bacaan Pak Ustadz tadi ada yang kurang. Seharusnya kalau mau debat sehat loh, bukan debat kotor gitu ya. Oh ini misalnya berdusta. Ya kalau memang itu berdusta dengan sengaja, Anda tahu apakah dia sengaja atau tidak. Jadi yang membesar-besarkan Anda saja gitu. Kebohongannya nanti Anda sendiri yang kena. Terhadap Farhan ini mengatasnamakan, ya tunjukkan ada Anda salah. Tidak seperti itu perkataan Imam Syafi'i. Apa tidak baik? Kan lebih baik begitu. Jadi misalnya sekarang Farhan salah, ya tunjukkan saja kesalahannya. Itu Imam Nawawi tidak seperti itu perkataannya. Tidak ada yang seperti itu dalam kitab Imam Nawawi. Nah, ditunjukkan faktanya. Selesai. Itu namanya argumentasi yang baik. Dengan sendirinya seorang lawan pembicaraannya itu ngerti. Oh, memang salah gitu. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Lampau Channel. Apa yang diucapkan oleh Lampau Channel itu misalnya seperti tadi, wa innaka la'ala
khuluqin azim. Lah itu, misalnya itu dianggap salah tadi itu. Wa innaka, dibaca innaka. Itu bisa disengaja, bisa saja tidak disengaja. Mungkin kalau disengaja ada alasannya. Kan begitu tuh. Jangan dibikin bingung dan repot, tujuannya hanya untuk memprovokasi massa bahwa Lampau Channel itu salah. Bisa saja Anda yang keliru itu di dalam memahami orang lain. Di samping itu pula, coba ditunjukkan misalnya di kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu kata-kata khuluqin azim misalnya dijelaskan, bukan hulukul azim misalnya. Yang benar begini Pak Ustadz. Kan masa seorang ustadz tidak ngerti? Bukan tidak ngerti, tidak, bisa saja tidak disengaja atau cadel. Jadi itu barangkali kalau tidak ingin melahirkan suudzon, ya jangan selalu suudzon lah. Orang suudzon itu apa? Adalah dhannil jahiliyah. Orang suudzon itu adalah sangkaan-sangkaan jahiliyah. Apanya sinonimnya itu tabarrujal jahiliyah. Itu Sani Oye. Jadi jangan gampang memberikan penilaian terhadap seseorang bahwa itu salah. Sebelum bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Dan tidak boleh kemudian walaupun salah ya memaki-maki. Perbaiki saja, ini kesalahannya sampian. Saya dulu ya membaca perdebatannya Ustadz Hasan Bandung itu dengan tokoh NU. Ini terjadi pada tahun 40-an, tahun 50-an, tahun 60-an ya ketika itu. Ustadz Hasan Bandung ini terkenal ahli debat. Kalau cuman orang dari Nahdlatul Ulama dibanting-banting gitu. Selain sangat fasih bahasa Arabnya, menguasai berbagai kitab ilmu hadis. Itu dibanting-banting gitu. Oh, apalagi ketika berbicara berkaitan dengan yaitu to'am li takziah, makanan bagi orang yang takziah itu. Nah, itu sempat pakai argumennya luar biasa. Sampai Ustadz Hasan memberikan lakop kepada mereka yang suka tahlilan itu dengan istilah Kiai Kenduri gitu. Itu perdebatannya luar biasa. Saling ungkap kesalahannya. Ini Anda bohong, ini dan sebagainya. Enggak begitu. Ini kesalahan Anda. Saya tunjukkan kesalahan Anda begini. Itu dulu Ustadz Hasan ketika debat dengan orang-orang NU. Di Sumeneb Madura itu juga ada namanya Ustadz Usman Bahabasi. Banyak tokoh-tokoh Thariqah berdebat dengan beliau, kalah gitu. Bahkan beliau juga mengungkap kebohongan dari tokoh-tokoh Thariqah, Ustadz Usman Bahabasi ini. Tapi dengan bahasa yang santun, bukan bahasa seperti yang dilakukan oleh yaitu Sani Oye ya. Ada lagi namanya Ustadz Abdul Qadir Muhammad. Bahkan pernah di Madura itu ada ulama yang sangat ditakuti dulunya itu, namanya Ustadz Sudarjan. Tetapi di dalam penyampaiannya penuh dengan kalimat sopan santun. Yang ditunjukkan kalimat sopan santun, bukan kalimat sombong dan sebagainya. Ini dadaku, mana dadamu? Enggak begitu. Tapi itu adalah bahasa-bahasa sebagai mantan santri gitu. Bukan mantan pencopet ya. Kalau mantan santri kan bisa jadi kiai itu. Dulunya mantan santri namanya. Tidak menjadi mantan tidak mantan maling tidak menjadi praktisi maling atau pencopet ya. Barangkali itu sekedar nasihat saja, mau diambil mau enggak terserah ente. Yang jelas, kalau memang ente merasa pandai menguasai berbagai bidang, perbaiki diri Anda sendiri itu.
Konon katanya teman-temannya tadi, temannya apa nggak tahu saya itu, kalau Sani Oye itu hafal matan Ibnu Malik. Kalau saya sendiri tidak hafal itu matan Ibnu Malik ya, matan Alfiyah itu ya. Saya nggak. Kalau saya sih daripada menghafal matan Alfiyah, mendingan saya itu menghafal Quran. Itu prinsip saya dulu itu waktu nyentri. Ngapain sih ngafal matan Alfiyah gitu? Itu kalau kata Alfiyah itu kan dari kata 1000 ya. Jadi 1000 bait syair yang ada di dalam kitab tersebut berisi berbagai macam kaidah bahasa Arab atau ilmu nahwu dan sebagainya. Lengkap di situ dijelaskan, apalagi kalau membaca syarahnya. Luar biasa ya. Dulu saya juga pernah belajar bahasa Arab, walaupun saya banyak lupanya karena saya memang pendidikannya lebih banyak ditempuh dengan otodidak. Pernah belajar kitab Qawaid lil Lughatil Arabiyyah itu. Pernah juga itu. Tapi masalah salah ya kadang-kadang bisa salah memang. Orang Arabnya saja bisa salah gitu ya. Sama halnya ketika orang-orang yang mahir kitab ilmu nahwu itu terjadi soal jawab dengan salah satu tokoh Muhammadiyah itu. Di mana? Di Yogyakarta ya. Dari pembicaraan itu terkesan sekali yang dari NU itu banyak salahnya gitu. Pada waktu itu ditegur juga. Sama halnya dengan Dr. Rozi. Dr. Rozi itu kalau sisi bahasa Arab sangat mahir ya. Karena ketika terjadi dialog dengan tokoh NU juga, itu sampai berani menegur kesalahan-kesalahannya itu. Masalah itu biasa, tapi tidak kemudian menjatuhkan martabat derajat orang yang salah. Salah itu bagian dari manusia. Orang yang tidak merasa salah itu hanya iblis. Jadi bukan manusia. Orang yang tidak pernah merasa salah itu hanya iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kesombongannya, Tuhan, aku diciptakan dari neraka, wa khalaqtahu min tin. Dan Adam itu dari at-tin. Tin, tanah ya. Barangkali itu dari saya. Mudah-mudahan Sani Oye itu akhlaknya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan penggerak supaya hatinya makin lurus. Niatnya karena Allah, bukan karena kemenangan. Alangkah baiknya kalau meniru debatnya para imam. Bukan bikin metode sendiri, hanya untuk semata-mata ingin meraup keuntungan dari duniawi semata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.